Hit record. Tama-tama. Terima kasih telah datang ke sesi malam hari ini. Kembali lagi dengan apa ini bab minggu ke berapa ini? Ketiga. Ini link presensinya. Benar ya? Tanggal 5. Oh ya benar. Oke. Pertama-tama dengan ini dulu. Apa tanyaan berapa dari ini? Tanya sebelum tanya aku jawab dulu. Eh, Nilai yang kuis kemarin, yang tugas kemarin gimana? Besok aku kirim. Jadi bukan karena nunggu yang minggu 2 selesai langsung ini, tapi memang lagi agak agak terlalu apa crowded hari-harinya. Jadi ada satu kelompok lagi belum selesai di ini udah selesai sih, tapi untuk lihat nilainya udah pas nggak ini. Tapi so far kulihat nilainya oke-oke kok, bagus-bagus semua. Jadi tenang aja, bukan karena ada yang telat atau ohnya belum ngumpulin, jadi itu enggak kok, bukan karena itu, tapi memang lagi agak sedikit crowded. Terus ya, aku sambil buka chat box, pindah ke sebelah. Bentar sekarang sama share screen. Aku sambil lihat-lihat. Oke, terus sama ini eh ada beberapa yang chat terus belum dibales itu tentang ini, tentang apa, logbook belum disetujui. Itu nanti aku lagi coba kejar ke tim MyEduSolve-nya. Harusnya sih mereka tinggal approve aja. Karena ini mereka yang bantu untuk approval. Tapi nanti kalau misalnya masih belum ini juga, let me know aja. Nanti biar aku bantu kejar mereka. Mengejar approval. Biasa seperti kerja. Sambil ngecek sensi. Oh iya, Husen belum datang. Apa-apa, ini kita mulai aja. Aku akan share screen. Oke, kita akan lanjut lagi dari yang kemarin kita sampai mana? Aku biar cek. Set, 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 set. Enggak, mundur-mundur dikit. Jika tidak apa-apa. Kemarin sampai distinct. Kalau kita lihat di sini, distinct paling ujung. Apa di sini? Nah, ini seperti kayak kemarin bilang aku agak sedikit rearrangement
apa sedikit rearrangement untuk materi-materinya karena kan kalian minggu depan udah ujian. Terus aku ada enggak bocoran sih. Aku sambil lihat kelasku yang dulu ini ya. Aku coba sambil lihat file lama. Udah, oh, bukan. Sambil cek-cek file. Wah, putar aja. Ada berapa kisi-kisi lain selain yang ada di ini, yang ada di apa itu namanya, yang ada di Gmatrix. Ntar Gmatrix kalian coba aja ikutin ujiannya, nggak serem. Terus aku sambil lihat-lihat dikit materi-materinya minggu ini bisa kejar by Rabu atau Kamis. Week 4 juga masuk karena week 4 ini data manipulation language ini kayak nambahin row. Ini nih kan kalau kita minggu ini fokusnya ke narik data, kalau yang minggu depan itu nambah data. Maksudnya nambah data gimana? Kita masukin input data baru, nambah-nambah, terus tabelnya digabungin, merge. Jadi strukturnya nggak berubah, tapi datanya nambah. Nanti nggak ribet dan nggak nggak ribet sih sebenarnya. Yang agak ribet yang ini troubleshooting. Nah, troubleshooting nih kita tinggal looking back aja selama 1 bulan ini, kesalahan-kesalahan ini biasanya ada apa aja. Terus yang aku purposefully tidak sengaja nge apa tambah kurang, oh ini belum ada ininya nih, belum ada ini, terus error gimana. Nah kalau misalnya in real practice sih error itu adalah teman. Ini kalau bisa Senin atau Selasa kita masuk, ya kita masuk. Di sana kita bahas soal. Kenapa? Karena eh, goals utamaku adalah nomor satu kalian ngerti, nomor dua kalian lolos ujiannya. Oh yang sertifikasi, tenang ujian Cunin, ujian sertifikasi kok. Kalau aku mau kasih nilai kelas tambahan kalau mau boleh. Tapi aku lihat deh, biasanya Sabtu, Minggu, kalau misalnya aku lagi agak kosong, karena kalau tahun lalu itu biasanya yang waktu itu kayak ketua kelas ngadain kelas sendiri. Terus kalau aku bisa ikut, aku join. Tapi kalau misal waktu itu ada yang nggak bisa, jadi mereka sendiri. Tapi tengah-tengah aku jump in. Karena boleh sih nanti. Oh, mantap. Good, good. Ketua kelas bagus. Jadi tidak hanya suka menyiram, tapi suka membuka kelas. Mantap. Karena sebenarnya kalau ini, aku kasih bocoran soal yang biasa keluar. Apa-apa. Bagus, bagus. Ini biasanya yang mulai dari kayak gini nanti biasanya pada explore. Terus biasanya yang rajin-rajin secara nggak langsung juga. Kalau waktu itu yang tahun lalu dia dapat intern, dapat ini cepat. Kan kelas intensif, nggak apa-apa. Awal-awal serius, belakang-belakangnya ngegalau ini bareng random bersama.
Oke, kita masuk ke materi aja. Ini nanti kalau bisa sih hari ini sampai join-joinan, tapi kita tidak ngebut. Ini kita pakai pace-nya ini. Karena ini untuk minggu depan aku banyak ini bahas soal aja deh. Soal yang biasa keluar, terus sama soal yang dari ujian yang pernah keluar sebelumnya. Karena ini yang penting sih sebenarnya DML kalau minggu depan nambah. Nah ini DML ini mau termasuk yang dibahas juga kalau ini sih yang kemarin Mas Manda pernah yang itu mau dibahas gabung-gabungin. Tapi kita lihat apakah hari ini kita bisa masuk sampai join. Nah ini set. Terus apakah ini nanti oh ya ini sekalian link presensi lagi. Ada yang baru join. Tuh, sampai ini. Sambil buka di Beaver. Terus kalau kemarin ada masih masalah sama di Beaver-nya, masih nggak bisa juga. Masih nggak bisa juga di Beaver-nya diinstal. Itu gimana? Alternatifnya adalah eh, pakai, oke, yang bermasalah udah oke ya, sip, mantap. Karena kalau misalnya sampai sekarang masih bermasalah juga, coba latihannya pakai SQL Server. Karena asumsinya pada pakai Windows, jadi SQL Server karena dia bawaan Windows, jadi lebih apa ya istilahnya, compatibility issue-nya lebih minimum. Us, mantap. Karena sebenarnya kalau kalau Postgre sama SQL Server sih nggak upgrade dulu sih. Ya cool. Dia langsung relationship database management sistemnya yang ininya. Oke, kita buat yang masih belum ini, seperti biasa kalau misalnya mau create connection database, kalau dari connection, tapi biasanya udah sih. Misalnya yang masih. Ini karena aku main utak-atik, yang harusnya nggak usah diutak-atik, diutak-atik. Terus sebenarnya bisa, ini kalau misalnya tunjukin, ini kayak nambahin file lagi, ngulang lagi. Aku mau disiapin ini sebelum ini Kak. Ya, itulah. Harusnya disiapin dulu sih. Close the before to install the update. No, nanti aja. Oh iya, kalau misalnya mau sebaliknya nih, mau backup, kita tinggal backup objek yang mana aja, next, compression, encoding. Nah, ini sebaliknya nih. Kan dari kemarin aku nunjukin cara untuk nge apa istilahnya
untuk nge-restore, tapi kalau nge-backup ini hasilnya jadi yang dotar tadi. Oke, kita akan masuk ke materi select distinct. Distinct itu apa? Kalau kita mau filter, jadi dia itu nggak pakai duplicate. Ini kita pakai distinct. Kita ambil contoh, kita buat table baru namanya distinct demo, di mana ID ini serial, dia nggak boleh kosong, dia primary key. Terus bcolor, vcolor. Ini kayak kemarin kalau kita ingat-ingat create table. Jadi pertama kita create table, terus ini nama tablenya apa? Distinct underscore demo, buka kurung, ID. Ini kan cuma ada di Postgre, ini namanya serial. Jadi kita buat row baru, dia akan langsung nambah satu per satu. Dia primary key nggak boleh kosong. Ting. Oke. Nah, tadi kenapa kok bisa error? Karena tadi aku blok di sininya, not null. Jadi dia cuma not nullnya aja yang kayak ini. Terus kita refresh, listing demo udah masuk. Tapi sih masih kosong. Dia ada ID, bcolor, sama fcolor. Ini nanti yang harusnya sih minggu depan kita baru masuk. Yaitu insert into. Nah, jadi ini bentuknya itu kayak kalau masukin di SQL, SQL itu bentuknya kayak matrix. Jadi gimana insert into itu kayak kita insert row. Insert row kalau di Excel kan gampang. Ini kita masukin ke table, insert into, tablenya apa, terus kolom yang mana aja. Kita mau masukin bcolor sama fcolor. Enter, value. Nah ini, dia karena kita masukinnya ini sama ini, jadi kayak yang pertama nih kolom 1, fcolor kolom 2. Ini kolom 1, kolom 2. Kalau matematik, itu bentuknya kayak matriks. Ini kiri, 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 kanan, kanan, kanan. Terus kalau kolomnya 3 gimana? B-color, F-color, Z-color. Ya udah, kita tinggal tambah lagi Z-color misalnya. Nanti ini apa? Terus apa lagi satunya? Nah, ini ada yang 0, 0, 0, 0. Nah, ini udah masuk nih. Set. Nah, 0 itu apa? Data yang kosong. Jadi bukan bukan 0 tapi kosong, belum di submit, belum di enter. Nah, kalau kita lihat, kalau kita kan hasilnya gini. B-color, F-color, red, 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 0, 0. Nah, kalau misalnya kita distinct B-color di yang kiri aja. Jadi yang F-color nggak di distinct. Ini hasilnya. Red, green, blue, green, red.
nol. Jadi kok bisa gini? Jadi kita cuma kita lihat, kita breakdown ini yang kita tarik apa. Jadi kita tarik B-color tapi nggak ada duplicate. Kalau duplicate apa yang terjadi? Dia akan langsung di skip 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 skip. Nah, terus kalau kita nambah satu satu kolom lagi gimana? Nah, ini kalau dia ada dua dua apa dua kolom, yang satu distinct satu enggak, dia akan disamain. Nah, ini yang kayak kemarin nih, kan kita coba lihat distinct tapi kok nggak duplicate ya. Ternyata distinctnya itu cuma di satu kolom yang kiri aja. Yang kanannya harusnya kan ke distinct juga. Tuh. Ini contoh distinct. Kan kalau ada yang masih bingung, mau tanya apa? Nah, ini kemarin kita udah lihat dikit where where itu kayak filter. Nah, ini nih operator-operator yang mesti eh, dihafal enggak tapi dipahami. Apa karena ini sering di ujian keluar, aku lupa keluar atau enggak, tapi ini kepake banget. Nah, ini kan yang gampang nih, equal yang lebih besar dari 5 lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, nggak sama, n sama or. N sama or. Kalau yang udah pernah ngotak-ngatik yang hal-hal IT stuff atau computer stuff pasti udah ngerti. Jadi bedanya apa sih N sama OR? N itu misal kita punya dua statement. Kalau N yang satu itu harus satu benar, dua benar, baru dia dibilang benar. Aku pernah lihat pakai lampu N dan OR. Jadi gini, ini kayak pertanyaan zaman-zaman SBMPTN tuh. Kalau N statement satu harus benar, statement 2 benar juga, baru ininya jalan. Or satu itu benar, statementnya jalan. Di sini udah kebayang. Oke, sip. Nah, oke. Udah sering juga ya. Masih bingung yang distinct. Oke, tapi orphan misalnya semua tetap jalan. Iya, benar. Oke, nggak apa-apa. Kita kalau misalnya bingung yang distinct, kita agak mundur sedikit. Kita pakai Excel lagi. Kan ada file nggak ya? Up. Oh, solar udah ada.
Video rental daftar. Tuh, buka sambil buka Excel. Nah, jadi gini. Kau akan kembali dikit, distinct. Kita rapiin. Nah, terus kita filter. Nah, jadi distinct itu kita misal yang pertama tadi, ini kita tulis misalnya kayak select distinct kategori from film. Nah ini, kita misal gini, distinct kategori yang ini from film. Apa yang dia lakukan adalah dia akan remove semua duplicate. Nanti data yang ketarik cuma ini. Ini. Copy aja dah. Nah, ini kita misal yang kita dapat akan cuma ini. Hasilnya ini nih. Distinct kategori. Jadi kategorinya itu nah, jadi apa yang dia lakukan? Dia akan nge-remove duplicate value. Jadi kayak kalau dia namanya muncul dua kali, dia akan cuma sekali. Nah, terus tadi soalnya mungkin agak bingung tuh kalau kalau kita misal narik kayak ini, kita distinct kategori sama hmm, lain pasti nggak ada ini ya. Lain ada yang sama nggak sih? Coba cek. Sebenarnya contohnya tidak enak. Coba formatting. Ada yang ini. Ya, merah semua sih. Nah, ini tahunnya sama sih ya. Nah, ceritanya kita oh gini. Huruf depan. Huruf depan sama nih, first letter. Kalau kita bikin dua kolom, kita narik dua kolom, yang satu isinya first letter, yang satunya ini
distingnya di kategori, dia nggak nggak kan ini kan benar cuma remove all duplicates. Nah kalau yang satunya duplikatnya itu nggak hilang, bahkan kayak masih tetap ada. Kenapa? Karena kalau misalnya distinct itu cuma table ini aja yang nggak ada duplikatnya. Jadi ini kayak some case kok udah pakai distinct tapi yang apa table yang hasil tarikannya kok nggak distinct ya masih ada ini. Turns out karena kolom yang satunya itu masih biasa. Jadi dia akan nggak narik. Contoh, ini kita ambil contohnya nanti hasil jadinya akan tetap hmm, tetap si AAA. Ini distinct. Jadi kayak gini. Remove duplicates, expand the section. Nggak gini. Karena yang sebelahnya nggak berubah. Ntar bisa coba di ini lagi. Jadi distinct itu gunanya untuk remove duplicate. Jadi cuma karakter yang nama yang pertama, value yang pertama muncul. Harus bisa dicoba-coba lagi. Distinct. Sip. Nah, terus kembali lagi kita ke where. Tadi kita udah sampai and or in. Nah, ini in yang baru agak beda. And or sering in ini jadi nilainya tuh itu ada di dalam list. Jadi misal kita ada, ntar kita ada contohnya sih. Kita punya satu list, kalau ini kayak kalau Excel tuh kayak ini apa index match, VLOOKUP index match. Kalau dia ada di dalam index itu, maka hasilnya akan ketarik. Kalau dia sorry, dia masuk ke dalam VLOOKUP atau index match, dia akan masuk ininya between di antara berapa sampai berapa. Terus like, nah ini nanti nih kita akan coba lihat nih. Is null, kalau misalnya dia null, not itu adalah negasi. Nah, next. Ini where ini kita dari ini customer. Nah, ini cari semua yang namanya itu Jamie. Jamie itu nama ketua kelas yang sebelumnya tahun lalu. Nah, ini N. Kalian buat coba N dan OR. Ini kan ada si Jamie Rice sama Jamie Wow. Ketika kita pakai ini N ini dia mau kayak gini juga nggak apa-apa. Ketika kita search where filter first name Jamie N last name ini Rice, berarti dia harus dua-duanya itu harus ada. Jadi kehasilannya akan cuma ada satu.
Jamie Rice. Ingat. Nah, Jamie Rice. Kok tadi error? Karena koma itu dipakai untuk misahin table. Koma separated value CSV. Titik koma itu untuk nyelesain ini, menyelesaikan sebuah script atau order atau perintah. Tadi yang pertama, first name Jamie, titik koma, udah selesai. Terus tiba-tiba kita nyuruh lagi, N, last name Rice. SQL, SQL dia protes kayak, bentar, kita cuma disuruh sampai narik data dari customer, ini Jamie. Tiba-tiba aja muncul, ini apa nih perintah N, last name Rice. Gak paham saya, error. Ini kita ganti jadi koma. Jadi kayak first name Jamie. Oke. Udah jadi nih kayak narik data, satu data nama Jamie. Terus tiba-tiba kita ngasih perintah, oke, tambah satu kolom yang isinya N last name Rice. Bingung dia. Kita suruh ngapain? Ya error ini baru benar. Terus kalau N-nya ini di sini gimana nih? Oke, gini. Gak masalah. Dia tetap bisa. Nah, kalau misalnya OR, silakan banyak. Jadi sebenarnya Jamie Rice namanya soalnya rice beras. Jadi kalau ada misal orang marga beras lagi selain si Jamie ini, dia akan muncul kayak misalnya Eugene Rice, dia akan muncul di sini. Cuma karena kita pakai oh ini kita wow, cuma ada wow sama rice. Itu buat contoh or. Nah ini kalau kita punya list, kita punya apa? Kita punya tiga jenis, tiga nama. Ini kan sederhana kita tiga. Kita pengen nyari orang yang namanya itu kalau nggak any sampai tiga. Nah kalau misalnya kita mau filter, kita mau nyari nama ini atau ini, kita bisa pakai in. Jadi kayak first name in, apa aja yang mau kita ini, yang mau kita view sebagai list. Nah ini yang sedikit unik. Kan selain ini ada kayak apa? Ada kayak any, ani, anet, aneka. Jadi kita mau cari yang huruf depannya ANN terus nggak tahu mau Ana, Ani, Anu. Nah kita pakai ini persen ini istilahnya wildcard. Jadi wildcard ini kita akan first name, last name, customer lu. First name. Oh, nah ini first name, ini like. Nah kalau wildcard ini, jadi kita nyari, up, kita lebih detail di sini. Like. Jadi like ini kita nyari yang mirip-mirip, terus ANN, sisanya apa? Ana,
N aja, ane, ani, anet, anu, ntar dia akan keluar semua. Pokoknya dia ada ANN terus kata-kata kata. Terus kalau misalnya kita mau nyari orang yang namanya tuh kayak Marian, apa lagi belakangnya N ya. Hmm, Jonathan, Bagan. Sebenarnya ini yang ketiga ini agak maksa sih ini. Marian, Jonathan, Bagan, penting ANN. Jadi kayak huruf, terus habis itu belakangnya ANN. Nah, ini baru kita balik. Like, ini nama table, balik. Nama table, like, dan un. Nah, kayak gini. Pokoknya like wildcard itu kombinasi yang kayak kita nyari nama yang ada ininya apa huruf-huruf habis itu kombinasi yang kita cari. Nah, ini tuh satu-satu. Kalau kita gabung gimana? Gini nih contohnya kalau kita gabung. Sudah gabung gimana? Kita punya ini query kita cari first name, terus kita cari length dari first name langsung name length. Ini sebenarnya ini apa? Ini S. Cuma orang kalau udah biasa nggak perlu pakai S. Cuma kalau aku sih kayak ya udahlah, nggak terlalu menambah beban dan itu kalau udah sering lihat ini. And from customer where dia pengen lihat nama depannya itu A and length first name itu di antara 3 sampai 5. Nah, dia cari huruf-hurufnya yang dia ini pakai dua validation. First name-nya first name itu depannya A, terus panjangnya 3 sampai 5. Kalau kita mau nyari yang depannya E gimana ya? Udah gampang. E tuh. Atau kalau tadi kita coba kita mau yang nama belakangnya huruf belakangnya itu E, wildcard itu taruh di depan. Oh ternyata nggak ada. Kalau A ada nggak? Nggak ada juga. Apa sih? Nggak ada. Mari taruh gini. Ada. Ini makin banyak Alexander segala macamnya. Jadi gitu cara pakai wildcard. Nah ini kalau misalnya ini yang kayak lebih besar lebih kecil ada nih nggak ada sini. Oh ini lebih besar lebih kecil itu not equal atau sama dengan tanda seru sama dengan. Ya, jadi dia nyari orang yang namanya depannya BRA tapi bukan Motley. Jadi gini, set, set, not Motley. Hampir sama kayak kita itu kasih apa sintaks not.
Smith Ellsworth. Ini limit itu kemarin kita udah lihat tiket, kita cuma mau show top 100, 100 pertama, 50 pertama, 70 pertama. Kita juga bisa selain kita milih 50 pertama, 100 pertama, kita juga bisa kayak ngelewatin offset tuh, ngelewatin. Contoh gini, yang ini kita mau lihat 25 pertama, ini movie ya, movie. Tapi kita mau lihat nomor 1 itu dari si Alamo Videotape. Film. Select. Kok delay? Title from film. Kita lihat. Oh, sama ini deh, film ID. Biar kelihatan, biar lebih enak lihatnya. Order by film ID. Sending. Nah, kita pengen lihat 50 atau jangan 50 deh. Limit 15. Tuh, ini cuma 1 sampai 15. Tapi kita mau lihat nomor 11. Nomor 10 nih kalender Aladin sampai selanjutnya. Kita bisa pakai namanya offset. Nah, offset 9 itu apa yang akan dilakukan? Jadi nanti sampai 9 itu dia akan di skip. Jadi limit itu kita nunjukin cuma 15, offset itu dia akan mulai dari nomor 10. Jadi yang sampai nomor 9 itu di exclude. Hasilnya ini berapa? Tetap 15. Jadi kita hasilnya adalah kita ngambil 15 data, 15 row, tapi dimulai dari 9. Karena 1 sampai 9 itu dia skip. Ini adalah contoh untuk limit dan offset. Ini ada fetch. Ini skip aja nih fetch, nggak ini. Nggak terlalu banyak dipakai. Jadi kayak kita mau ambil 5 ini aja. 5 row Eh, pertama aja. Yes, Kak, oke. maaf, boleh minta yang tadi link yang fetch, Kak? Boleh, boleh. Kenapa? Penasaran? Iya, itu aku baru dengar. Karena fetch ini sendiri sebenarnya agak jarang dipakai. Karena ini biasanya pakai eh, pakai Postgre, dan dia biasanya untuk apa ya, kayak biasa sih orang pakai ini sih, pakai limit offset aja cukup. Tapi si fetch Tapi ini dia kalau hmm? limit offset gitu, Kak, Hmm? misalkan kita pakai limit, let's say kita mau nunjukin 20 data,
10 paling atas, 10 paling bawah. Nah, Hmm, kemarin nyoba tuh dia pakai limit sending descending tuh nggak bisa digabung kan. Makanya kayaknya fetch ini mungkin bisa kali ya. Atau gimana, Kak? bisa. Jadi fetch ini kayak ngambil first row only. Jadi kan bisa digabung nih. Dia filter, dia ngambil berapa yang apa, lima paling bawah, lima paling atas setelah dia proses. Oh, oke, oke. Makasih, Kak. Oh, jadi bisa kayak gitu ya? Bisa, ntar bisa Hmm. dicoba-coba. Karena orang juga biasanya pakai limit offset itu, kalau aku sih ya, biasanya kalau kita habis processing data, orang kan ngambil sampel data nih, ngambil sampel biasanya satu, kayak yang di atas-atas, di bawah, sama di tengah. Ini intermezzo dikit. Jadi sebenarnya untuk kok ada yang atas, bawah, tengah tuh kenapa? Karena biasanya yang atas itu adalah tempat orang tuh kalau data udah apa disuruh ngerjain data, dibersihin atau diapain, atas-atas tuh pasti udah rapi. Yang paling bawah itu biasanya suka berantakan gitu. Kalau orangnya yang nggak terlalu apa kayak mau nyari jalan pintas, tapi nggak tahu kalau orang yang di yang yang ngecek itu nggak ngerti data, ya apa kalau nggak tahu kalau dia bisa data kan kayak dia biasa lihat yang atas, terus yang data yang bawah-bawah, akhir-akhir. Kalau orang yang dia berusaha untuk tricky tapi nggak jago, nggak dibenerin. Tapi kalau udah yang agak ngerti dikit, biasanya yang bawah dibenerin jadi kayak pertama, akhir, sama tengah. Kenapa tengah? Karena kan purely random, misal datanya 16.000 row, cek yang 1.000 pertama, 1.000 akhir, sama random di row 8.000, 7.000, 4.000, ambil aja 500 gitu masing-masing, 500 awal, 500 akhir, 500 tengah-tengah dari 7.000 sekian sampai ini sekian. Kalau hasil atas tengah bawah valid ya bismillah, itu datanya udah beneran udah diproses dengan baik dan benar. Itu tips tuh. Kalau nanti misalnya disuruh ngecek data ini udah bener atau enggak, coba pakai formula terus mau lihat kayak model model data atau samplingnya gimana, itu kayak gitu. Ambil yang atas, bawah, nah apa, orang pasti benerin yang atas, nggak semua orang itu benerin yang bawah, kadang benerin atas bawah, tengahnya berantakan tuh. Nah ini kayak yang tadi lagi, in ID. Nah ini kayak trik. Jadi kalau misalnya in itu sebenarnya kayak apa ya? Lu bilang tuh kayak singkatan sih sebenarnya. Ya, singkatan. Jadi tadi kan in, kalau misalnya kita ngecek apakah si value itu ada di dalam eh, apa ya, kriteria, bukan kayak filter, nggak field yang kita punya. Misal customer ID itu in satu atau dua atau tiga, kalau asal tiga. Sebenarnya kalau in itu bisa dipecah jadi customer ID sama dengan satu, or customer ID sama dengan dua, or kalau misalnya tiga, jadi kayak in 1,2,3, jadi kayak customer ID sama dengan satu, or customer ID sama dengan dua, or sama dengan tiga. Lebih enak kalau langsung diginiin. Nih, misalnya kita pengen lihat customer ID itu kalau nggak satu, dua,
3. Nih. In itu bisa kita breakdown seperti ini. Dengan satu, eh, or, dengan dua, or, dengan tiga. Hasil yang kita dapat sama. Cuma kita cuma punya 3 variabel. Gimana kalau misalnya kita pingin buat dia tuh customer ID itu ada 1, 2, 3, 5, 8, ya ada 1, 2, 3, 5, 8. Daripada kita nulis or-nya 5 kali, mendingan customer ID in dalam kurung value yang kita cari apa aja. Not in, nah itu kebalikannya. Pokoknya kalau not terus yang Demokrat gede kecil yang tadi siapa tuh Motley Motley itu not in atau not itu bisa dipakai. Nah ini nih. Ini ada subquery, dia nggak keluar tapi nanti terlalu ribet kalau ini. Ntar kita ini aja deh. Jadi subquery itu apa sih? Subquery itu adalah query di dalam query. Ini kita nggak masuk ujian, jadi aku kasih intermezzo dikit. Intermezzo ngeri banget, belum break. Apakah ini ada di waktu kerjaan? Ya bisa. Misal kayak kita ngolah satu kolomnya itu diolah, nanti hasilnya itu kita filter lagi. Jadi dia pingin buat ini, dia ada subquery itu, dia ada select from where, tapi dia itu sebagai filter atau sebagai join. Bingung? Ingat kata Aldi Taher, pasti banyak ini bingung. Dan sebenarnya ini nggak nggak masuk ujian. Aku ingat-ingat nggak masuk ujian. Dan waktu tahun lalu ngajar kayak, wah ini bingung Kak. Tapi sebenarnya intinya adalah gini, kita misal di sini nih, apa yang subquery itu lakukan? Nih, eh, hilang. Apa yang subquery itu lakukan? Misal kita mau grup, misal kita pengen buat satu ini baru, kolom baru, di mana dia mengambil huruf pertama dari ini, terus dia buat distinct, nah, dia buat distinct, dan nanti kita filter kalau huruf depannya ini nanti muncul. Nah ini yang dilakukan kayak gini. Jadi dia buat tarikan data baru, cari customer ID dari rental di mana dia minjem pada tanggal 27/5/2000 ini. Nanti kita punya customer ID-nya siapa aja,
baru nanti ke filter. Jadi akan nunjukin siapa aja sih yang narik data di hari narik menarik data ini. Nyewa di hari tanggal segini. Emang ini agak ribet. Jadi nanti kita break dulu 8 19 8:20 deh, nggak apa-apa. Dan balik lagi. Tapi subquery ini nanti aku akan kasih artikelnya, tapi untuk dibaca-baca aja. Nggak perlu sampai, wah ini apakah akan membantu? Ya, akan membantu. Tapi untuk ujian sih nggak. Jadi menurutku kayak kita fokus aja dulu yang ujian, konsep-konsep yang ribet, itu nanti kita learning by doing, we fix it on the go, we learn it on the go aja. Oke, kalau gitu kita break dulu sampai ketemu 10 menit, ambil snack, ambil minum, ke WC dulu. Biar nanti nggak mumet, karena kita habis ini kita akan main game. See you in 10 minutes.
Oke, kita lanjut. Ini stop sharing dulu. Untuk kelompok berapa hari ini yang mempersiapkan icebreaker, ice breaking? Untuk kelompoknya udah siap untuk ice breaking. Lupa sekarang kelompok berapa? Kemarin tiga atau dua ya? Kalau kemarin 3, sekarang 4. Oke, sekarang empat. Kelompok empat, apakah sudah siap? Dari kelompok 4 belum siap deh Kak kayaknya. Jreng, 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 jreng. Oke, jadi gimana? Langsung lanjut belajar lagi atau main gamesnya besok dua kali? Besok dua kali enak banget. Lanjut kelas saya. Bener lanjut kelas nih. Jadi kalau misalnya lanjut kelas juga enggak apa-apa. Berarti lanjut aja, oke, biar cepet cepet ini ya, cepat masuk yang join-join. Gas, kelas no ngerem. Oke, siap. Kalau gitu kelompok 4 besok ya. Ditunggu. Kita lanjut aja. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau karena emang enaknya sih kalau yang data retrieval nih sampai kelar dulu semua, hajar semua. Jadi besok bisa apa? Bisa langsung coba-coba. Kita kalau mau sekalian coba main data umur.com. Nah, terus kalau between itu di antara satu sama dua. Ini belum ada yang terlalu menarik. Between 8 9 itu kayak lebih besar dari 8, kecil dari 9. Not itu berarti yang tidak. Ini, nah ini contoh nih. Atau mungkin kau akan coba. Oh ini aja deh. Sebelum kita
masuk ke like, ini ada contoh yang ada di data lemur.com. Dari yang easy dulu, atas. Ini contoh dari awal ceritanya. Ini soalnya udah selesai sih ini. Jadi Maaf Kak Agung belum share yes. screen ya. Eh, oh iya belum share screen. Sorry. Thank you udah diingetin. Kelupaan. Oke, sorry. Nah, ini kita ininya ice breakingnya kita ngerjain soal. Ini kalau misalnya mau coba. Nih di datalemur.com ini register aja nggak apa-apa. Ini apa yang dilakukan adalah nanti kita bisa ngambil apa ini kayak kuis atau ini coba-coba yang nomor 1 yang paling gampang. Jadi kita punya ini soal, kita punya table candidate sama skill. Jadi ada candidate ID 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dia juga punya skill kayak misalnya Python, Tableau, Postgre, R, Power BI, dan lain-lain. Nah, di sini asumsinya adalah nggak ada kandidat yang duplicate. Kok ini dia 1, 2, 3 sampai 3. Oh, ternyata dia itu eh, bentuknya ini normal. Jadi bukan yang 1, 2, 3 Python, spasi Tableau, spasi PostgreSQL, tapi 1, 2, 3 dia punya Python, 1, 2, 3 dia punya Tableau, 1, 2, 3 dia punya PostgreSQL. Terus datanya itu kita punya 2 ini, kolom, candidate ID sama skill. Ini dia integer atau bilangan bulat. Terus yang kedua ini varchar. Varchar itu adalah variating karakter. Maksudnya dia enggak fix 5 huruf, bisa 5, 6, 7, 8. Dia mau nyari ini udah ngapain? Oh, kita harus buat query untuk kandidat yang punya skill ini. Kandidat yang dia punya skill Python. Nih, kita nyari kandidat yang dia tuh punya skill Python, Tableau, Postgre. Contoh nih si mas atau mbak 1, 2, 3 dia punya Python, Tableau, Postgre. Berarti dia masuk. Terus si 2, 3, 4 dia punyanya R, Power BI, SQL Server. Bukan, kita nyarinya cuma si Python, Tableau, Postgre. 3, 4, 5 dia cuma punya Python sama Tableau. Postgre dia nggak punya, berarti skip. Tempat 7 skill dia banyak, Python, Postgre, sama Tableau. Dia masuk nih 147. Jadi kita mau lihat kandidatnya, kita siapa aja sih yang punya skill ini. Nah, ini. Inilah dimana kita mencoba. Di sini kalau misalnya masih kita bingung, hint, kita bisa minta give me a hint. Tuh. Kita nyari skill yang dia itu punya
Python, Postgre, and Tableau. Oh, berarti kita pakai filter nih. Where skill tadi apa nih? Oh, ini skill in coba. Kalau kita kayak gini, skill in oke, kita pakai ini tone Tableau sama apa Postgre ya. Kita run code. Oh, kita cari. Oh, kita lihat kandidat ID-nya aja nih. Tuh, ini dikasih hint nih. Kita cuma ngelihat kandidat ID-nya aja. It's the kandidat tes namanya salah. Nah, kita punya table ini. Dia punya 23, 345, 141, 68. Udah benar belum? Kita coba submit. Dia coba lihat tuh. Jawabannya tuh cuma ada sih 123 sama 147. Kira-kira kenapa nih bisa gini? Oh, ternyata bisa jadi orangnya ini si 345. Ini biasanya kalau gini kita bisa lihat. Memang si kandidat ID ini kenapa sih si 345? Ternyata kita butuh orang yang kita coba bisa lihat lagi di sini description. Apa nih kok masih salah? Ada duplicate. Oh, kita cuma butuh yang skillnya cuma 3. Tuh. Kita coba group by skill. Oh, salah. Kita grupnya bukan by ini tapi kandidat ID. Jadi orang itu skillnya digabungin jadi satu, tapi masih baru 4 nih, masih belum benar. Akhir kita pakai filter ini having jumlah skill dia ada 3. Atau salah. Fill in, Tableau. Nah, ini kalau misalnya masih bingung, kandidat ID, terus order by, ascending. Nah, kalau misalnya bingung kita lihat discussion. Ini contoh-contoh ini sih. Contoh-contoh. Nah ini listing skill lebih dari 3. Order by 1. Contoh datalemur.com. Ini intermezzo kita hari ini di sini aja. Jadi kalau seneng ini puzzle atau pengen latihan-latihan sini di fill in kolom iya. Itu kolomnya kolom nama apa? Ini Kalau kalau yes, boleh. Axel? boleh ini nggak boleh nanya. Boleh, boleh. Itu tadi itu yang di bisa ini nggak dikembaliin sintaks tadi.
Oke, bisa dong. yang Yup. di select ya. Yang di where. Oke. Itu tuh yang di where tuh bisa ini nggak? Bisa pakai where skill, pakai sama dengan. Bisa nggak? Oh, bisa. Kita coba. Maksudnya itu bedanya sama dengan sama yang ini tuh apa ya, Kak? Yang mana? Sorry. Yang di itu yang di where tadi. Where skill Hmm. sama dengan. Karena aku ngertinya kalau yang pakai where class tuh where terus nama kolomnya terus setelah nama kolom tuh sama dengan gitu. Bukan Oh, in. oke. Jadi gini, sudah kalau yang sama dengan itu, jadi kayak gini. Ini sudah ini bakal error sih. Karena kalau yang pakai sama dengan, dia kan, nah, kembali ke sini ya. Kalau kita yang sebelumnya tuh, ini tuh kan ini, or ini. Kalau kita kayak gini sebenarnya, or, Maaf Kak Agung, kalau misalkan orangnya ganti N gitu nggak bisa ya? hmm, kalau diganti N itu nggak bisa karena nanti Atau eh mungkin pakai koma mungkin. Enggak ya. kayak bukan di situ deh ininya. Ini sebenarnya ini sebenarnya udah aku solve tapi ini ada satu yang kelupaan ini. 03. Ini kalau yang udah benarnya sih ini nih. Kita coba cek. Nah, benar. From candidate skill ini kan sama. Ping count skill sama dengan 3. Mana yang ini? Oh, di sini yang kelupaan. Kandidat ID-nya ada distinctnya. Jadi maksudnya gimana kok kandidat ID distinct? Ini baru bisa nih. Indicate fill in column. Coba kita lihat. Oh, ini fill in column nih. Jadi kan group by kita agregatin berdasarkan apa? Nah, jadi thought prosesnya gini. Yang pertama, ini kan kita memang ini data lemmer tuh seru. Jadi kita kadang pakai hint-hint. Atau kalau lama nggak narik data, buat exercise. Atau kalau nanti misal dari sini PostgreSQL tutorial, balik lagi ke sini itu juga bisa. Karena ini anggap aja nih kayak kita main puzzle. Jadi pertama, kita kan mau cari yang dia itu nah, yang pertama kita cuma mau nyari Python, PostgreSQL dan Tableau. Skill in. Nah, karena satu row ini dia punya Python, Tableau, PostgreSQL, kita cari 1, 2, 3 isinya ini atau ini atau ini. Jadi nanti akan temu 3 row. Iya, si nama itu dia punya 3 row karena dia satu row untuk Postgre, satu row untuk Python, satu buat Tableau.
Oke, kita udah pisah-pisahin yang punya ini. Nah, kan orang-orang ini ada yang skillnya nggak cuma 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Nah, si link ini dia pengen skillnya dia ini cuma 3. 3 ini aja, Python, Tableau, Postgre. Kalau dia ada 4, bagus, tapi kita cuma nyari yang skillnya 3 ini. Jadi kita tambahin lah skill sama dengan 3. Terus kita juga group by kandidat ID. Maksudnya itu gimana group by? Ntar kita akan coba lihat contohnya, tapi si 1, 2, 3, mas 1, 2, 3 ini jadi yang awalnya 2 row di squeeze jadi 1. Di grup. Maksudnya datanya diagregatin. Jadi apa yang terjadi di sini nih, kalau misalnya kelihatan sebelahnya nih kandidat ID sama apa skill ya tadi ya. Nah, ini udah nggak bisa lihat skill lagi karena si table yang 3 itu akan dijadiin 1. Dia kalau udah diagregat nggak bisa dibuka lagi. Nah, terus terakhir kita grup by kandidat ID. Jadi bentuknya itu kan kayak awalnya gini. 1, 2, 3 Python, 1, 2, 3 SQL, lagi Looker misalnya. Nah, kalau kita itu group by, dia jadinya kayak gini. Python, SQL, Looker. Tapi kita nggak bisa buka datanya karena dia udah di grup jadi 1. Ntar kita coba lihat ada kok. Nah, terakhir dia sort by candidate by ascending order, cuma yang di sini hokinya dia nggak ini, nggak perlu di sort juga udah ke sort sendiri. Nah, inilah contoh ngerjain puzzle. Di sini discussion juga banyak sih, orang ngerjain macam-macam. Dia ada yang pakai intersect. Maksudnya intersect itu gimana? Kalau dia itu punya skill Python, terus berpotongan sama yang Tableau, sama yang Postgre. Jadi kadang ini satu hasilnya tetap sama. Kita gimana hasilnya nanti tetap si Mas 1, 2, 3 dan Mbak Ji Samsu tadi, tapi orang-orang itu kadang lihatnya dengan perspektif beda. Oh, ini nanti kita lihat pakai cara yang lain. Terus dia group by apa, select by apa. Tuh, ini nanti bisa coba dilihat-lihat. Ini interesting. Kalau SQL sebenarnya menurutku paling penting sih kita banyak coba main di ini, data lemur. Ntar kalau bisa yang hard level question, ya aku juga baru ngerjain yang dikit-dikit. Ini seru sih. Gak usah yang premium, yang ini. Dan kalau yang kayak gini, udah expert, banyak table, susah. Jadi kayak berasa main puzzle aja. Cuma nanti untuk kalau saranku pertama coba-coba aja dulu pakai SQL Server PostgreSQL tutorial, main di apa namanya itu, di Beaver. Terus di Beavernya udah coba yang lebih ini deh, yang lebih challenging, pakai ini datalemur.com. Seru ini. Berasa main puzzle. Nah, kita lanjut ke sini, like dan subscribe
like dan subrek. Ini contoh. Nah, like yang tadi itu kan kita udah lihat pakai ini. Pakai wildcard nih istilahnya nih. Ada istilahnya juga ini pakai apa ini? Underscore. Nah, underscore ini apa nih? Misal kita cari ada hurufnya di kiri, ada di kanan. Kita pakai ini. Like. Sebenarnya jarang pakai juga sih. Jadi dicari yang 3 huruf, tengahnya O. Jadi mau dia fu, bu, lu, ru, akan tarik. Nah, terus kalau misalnya tengah-tengah ER, kita pakai ini wildcard. Nah, beda wildcard sama ini underscore apa? Underscore itu dia udah ada exact ininya, exact apa istilahnya tuh? Misal kita 2 underscore, berarti cuma ada 2 digit, 2 huruf. Ini kan kayak 1 underscore berarti 1 huruf di kiri O, 1 huruf di kanannya O. Kalau kita pakai wildcard, pakai persen, mau dia itu ada berapa huruf di kanannya, di kirinya, selama kita nggak kasih lengthnya berapa, dia akan narik sebanyak-banyaknya. Ini kayak persen, ER persen, Albert, Alberto, Alexander, Amber, mau dia depan, kiri itu nggak bisa ini. Nah, ini kalau ini gini, satu underscore, her, persen, ini mau namanya aher, atau cherry, cheryl, sherry, O'Hara, Teresa, tetap jadi kayak 1 huruf di depan, belakangnya bebas. Jadi itu bedanya pakai underscore sama persen. Underscore itu udah ada exact 3 underscore berarti 3 huruf depan, tapi kalau dia persen mau dia 3, 4, 5 enggak ini. Not like Jen berarti nah kalau not kita tinggal ini aja. Tinggal kita apa ya, istilahnya kita balik. Jadi bukan Jen. Kita gimana? Dia namanya bukan JEN terus bla 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 bla. Enggak ada namanya Jen. Ini like bar ini jarang pakai sih. I like nih enggak jarang keluar. Tapi buat FYI aja, ini Postgre case insensitive. Ternyata yang gede kecil ngaruh. Nah, terus next is null. Nah, null itu kita kayak kemarin, null itu adalah data yang kosong. Sorry. Kalau kita mau cari apa aja yang kosong, kita tinggal ini, is null. Kalau nyari yang nggak kosong gimana? Is not null. Itulah null, inul. Baru kita masuk yang seru. Ternyata kita masuk sebelum hari Rabu. Jadi ini lanjut apa? Kita bahas sekarang. Besok kita akan bahas ini juga. Apakah hari ini adalah materi raja terakhir minggu ini? Ya juga sih. Tapi
Ini satu dari ini kayak checkpoint yang menarik. Sampai akhirnya kita sampai sini juga. Apakah ini susah? Dibilang susah enggak. Tapi ini adalah yang gue tunggu-tunggu untuk bisa menjawab pertanyaannya Mas Manda. Oke. Dan ini satu halamannya panjang sendiri nih. Tuh, ini ada kayak bulan purnama, gerhana bulan, dan beberapa contoh yang lain. Oke, jadi gini. Join. Nih, coba. Besok aku kasih contoh join itu enak. Jadi, join ini adalah kita misal punya dua table. Tabelnya tuh ada apa? Kita punya dua table beda yang isinya beda-beda juga. Aku coba lihat chatnya. Ini nggak usah, ntar aja deh, besok aja. Kita ambil contoh join. Misal data pertama table 1 adalah ini. Ini kita punya table 1 atau list 1 deh. Ini list pertama itu nama nama ini kelas orang yang ada di gini deh. Biar enak. Aku ambil contoh. Appointment dataset. Dan performance. Sambil buka file. Nah, ini adalah list pertama adalah list anggota data analis F. List 2 adalah anggota klub catur data analis F. Data klub catur MyEduSolve. Kita ambil random sini aja ya. Ini kita kasih highlight dikit deh biar lebih kelihatan bedanya. Terus kita tambah lagi biar kita bisa bedain ini ya.
Kita tambah 2 orang. Nah, ini join adalah kita mau narik data yang apa, biar ini ku warnain dulu ya. Ini ku warnain hijau. Ini ku warnain merah. Orange deh, biar nggak terlalu ini. Nah, kita ada 4 jenis join. Lord Mujair. Kan kemarin habis membantu Arsenal. Nah, jadi kita ada 4 jenis join. Jadi joinnya itu apa aja sih? Satu itu inner join, di mana table 1 sama table 2 potongan tengahnya tuh apa aja. Kalau misalnya kita di sini, yang pertama inner join, ini left join, right join, sama outer join, full join. Ini aku akan kirim ini kok. Nah, inner join adalah dia ada di table 1 atau ada di list nomor 1 sama list nomor 2 juga. Jadi inner join ini perpotongan antara 2 table. Di sini biar kebayang kita pakai list aja dulu. Kenapa? Karena kan kalau table tuh nanti misal ada di kolom A, kolom B. Nah, ini kita untuk gampang pertama ini kita ada list data analis F sama anggota klub catur. Jadi mau gue main catur. Nah, di sini tengah-tengahnya ada ini nih. Ada berapa orang? 10 orang inner join di mana dia ada di list yang nomor 1 sama ada juga di list nomor 2. Jadi dia ada di dua-duanya. Kalau diagram Venn itu yang tengah-tengahnya. Nah, kalau left join apa? Left join itu dia ada di list yang kiri. Ada di list kiri. Terus kalau yang kanan gimana? Ya udah biarin aja. Nih. Jadi left join itu semua yang ada di kiri. Right join semua yang ada di table atau list yang kanan. Full join itu list nomor 1 sama list nomor 2 isinya digabung. Diagram Venn. Ini. Ini aku ini, sorry. Aku kirim dulu. Join example 1. Ini kalau taruh di WhatsApp juga bisa, tapi aku taruh sini dulu aja. Ya, close dulu, baru di open.
Nucleus. Nah, rumus dulu biar nggak berat. Apa lagi? Tremos. Nah, ini dia. Ini kita sebelum masuk ke codingan-codingannya atau besok. Ini aku kasih color code biar nanti ngelihatnya lebih gampang. Jadi ini contoh left join, right join. Inner join itu dia ada di list yang kiri sama list yang kanan. Nama-namanya ada di dua-duanya. Left join dia cuma ada di yang kiri, table kiri atau list yang kiri. Right join cuma ada di list yang ada di kanan. Full join yang ada di list 1, list 2, tapi perpotongannya itu nggak dihitung 2 kali. Nah ini, kalau misalnya kita kasih lihat di sini, kok yang ini ditaruh di tengah kuning-kuningnya? Ya biar ini aja sih, biar lebih kebayang aja. Karena kayak dari list 1 ini, ada 10 orang yang dia di tengah-tengah yang taruh di list 2. List 2 orang yang baru, ada 4 orang, termasuk Harry Maguire, yang kita warnain orange. Inner join, yang dia ada di sini, sini juga left join, semua ada yang kiri. Right join yang ada di kanan, full join, kuning, hijau, tambah kuning, ini kan kuningnya sama, nggak ditambah lagi, tambah merah. Besok kita akan masuk ke sini lagi yang lebih detail, tapi ini yang paling dasarnya adalah itu, join. Nanti kita akan lihat, ini kenapa sih kok join ini penting. Nanti terus union. Nah, kalau union lebih di apa ya, kayak dia automatically gabung. Bedanya apa nanti? Karena ini biasanya sih union, intersect, join ini yang paling menarik. Misalnya computed column, sort. Ini order by itu nggak terlalu tricky. Ini yang paling tricky sebenarnya. Join. Nanti aplikasi join gimana kita lihat besok. Tapi yang penting kita harus paham dulu ini. Terus yang oke, good question. Tadi ada yang nanya, Kak, kalau nentuin dia itu table kiri, table kanan gimana? Nanti kita ngaruhnya di codingannya. Karena nanti ada yang acuan sama yang ini. Yang apa? Primary-nya apa, terus yang secondary-nya. Kita bahas besok aja. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau misalnya mau baca-baca dulu bisa. Kasih ini. Join, full outer join. Sama kapan sih kita pakai ini? Sedikit kisi-kisi untuk besok. Yang paling gampang itu kapan kita pakai inner, kapan kita pakai full. Inner join kalau cuma orang yang kalau soal matematika zaman SMA, kelompok A suka matematika, kelompok B suka bahasa Indonesia. Siapa aja yang suka matematika dan ini inner join. Terus berapa semestanya semua orang full join.
Tapi untuk nanti olah data itu baru kita lihat besok. Ya pokoknya join ini nanti bisa untuk jawab pertanyaan Mas Manda. Ntar habis kita bahas join, kita bahas ini yang langsung datanya digabung. Union. Oke, kalau gitu kita ketemu besok. Kita akan kembali join-joinan. Kalau ada pertanyaan, ya apa-apa, feel free to let me know. Atau ada yang masih belum ngerti, juga nggak apa-apa. Tanya aku aja. Dan kalau misal chatnya belum bales, ini bukan karena aku kayak, wah aku nggak mau balas personal chat atau ini, tapi kadang memang hari ini sampai besok sih aku agak sibuk. Tapi tenang aja, semua chat tuh pasti aku ini kok, aku baca, aku proses ini ya. Oke, kalau gitu kita ketemu besok, kita lanjut join, baru nanti kita ini yang seru lagi. Dan kelompok 4 besok ditunggu ininya ya, ice breakingnya. Oke, kalau gitu sampai ketemu besok semuanya. Makasih Kak. Terima kasih, Kak. Makasih Kak Agung. Selamat malam. Selamat malam.